Aku pesan kepada Polri, jangan saja jadi jagoan, bebaskan Bambang Tri sama Gus Nur, ya kan? Kalau enggak kami akan menghancurkan kalian, ya. Yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada informasi dari seseorang yang berbicara yang itu disebut-sebut seorang profesor, ya, namanya Tamin Pardede. Ya, ini kemudian membuat heboh publik, ya, kemudian menjadi viral, ya, gara-gara dia memberikan ancaman-ancaman kalau Gus Nur ini tidak dibebaskan, ya, maka dia akan hancurkan, ya, siapapun orang yang terlibat menahannya. Sekilas bahwa dari ancaman itu ini cukup ngeri sebenarnya, ya. Tetapi yang mengundang pertanyaan adalah siapa sih sebenarnya ini Tamin Pardede, ya? Kenapa dia begitu berani untuk membuat pernyataan-pernyataan akan menghancurkan kalian? Dia tidak tahu bahwa Bambang Trimulyono itu ditahan karena diduga melakukan tindak pidana penistaan agama. Ya, Gus Nur, ya, bersama Gus Nur dan Bambang Trimulyono itu sudah ditahan, ya, beberapa tahun yang lalu sudah pernah ditahan. Mungkin Tamin Pardede tidak tahu rekam jejaknya siapa ini Bambang Trimulyono, ya, bahwa dia sudah pernah ditahan sehingga dia begitu dengan mudah dan gampang membuat statement seperti itu yang mengancam Polri. Nah, setelah saya cek beritanya, ya, di media sosial, ternyata bahwa Tamin Pardede ini memang rekam jejaknya cukup ngeri, ya, karena ternyata sebelumnya itu pada tahun 2017 itu memang sudah pernah ditangkap oleh polisi itu karena diduga melakukan, ya, hate speech, ya, jadi terhadap pemerintah, dan dia kemudian ditahan. Kemudian pada awal-awal 2022, ya, pernah lagi dia viral karena mengkritik Habib Rizik, ya. Habib Rizik Syihab menyebutnya bahwa dia banci, ya, Habib keturunan Rasulullah tapi banci karena tidak mau ogah membunuh, ya, orang kafir, ya. Katanya kalau seorang muslim itu, ya, membunuh orang kafir. Ini lagi-lagi ngeri, ya, pernyataan daripada si Tamin Pardede ini. Ya, demikian pula dia pernah mengkritik Babe Aldo, ya, lagi-lagi bahwa, ya, tidak usah demo itu bukan ajaran Islam, ya. Dia menyarankan kepada Babe Aldo untuk kemudian belajar Islam dengan baik, ya, belajar tauhid, ya, dengan baik, ya, dan bahwa seorang muslim itu, ya, harus melawan orang kafir, ya. Kalau masih ogah, ya, itu masih dipertanyakan keislamannya, ya. Demo katanya itu bukan ajaran Rasulullah. Kalau kita lihat rekam jejaknya ini Tamin Pardede, ya, ini memang sangat ngeri, ya, sangat ngeri dan begitu, apa ya, cukup menakutkan, ya. Sekalipun dia juga, ya, merasa bahwa seorang penemu, ya, karena dia juga diberitakan orang yang mengaku sebagai profesor, ya, riset biokimia, ya. Kita salut dengan sebuah penemuan-penemuan seperti itu, ya. Tentu negara perlu mengapresiasi penemuan-penemuan atau karya-karya dari para anak bangsa. Tetapi jika dia keliru dan salah dalam memahami agama, ini bisa sangat fatal dan sangat berbahaya. Disinilah sebabnya pentingnya belajar agama itu melalui guru dengan sanad yang bersambung. Karena jika tidak, ya, inilah sama seperti si Tamin Pardede ini, ya. Bayangkan kalau dia mengatakan, ya, kalau kita ini muslim, ya, musuh itu adalah orang kafir, ya, bisa dibunuh, ya. Bayangkan kalau pernyataan-pernyataan seperti itu, ini kan sangat ngeri, sangat menakutkan, ya, dan membuat orang lain itu kemudian menjadi takut karena bahasa-bahasa, ya, yang selalu disandarkan kepada agama, seolah-olah agama ini mengajarkan yang namanya kekerasan. Agama mengajarkan seolah-olah mengajarkan pembunuhan, padahal agama itu sangat menghargai yang namanya jiwa, ya.
bahwa tujuan diturunkannya syariat itu ya, maka sudut syariah itu salah satunya itu adalah memelihara jiwa, ya, memberi keselamatan terhadap jiwa dan jiwa orang lain, ya, sehingga orang-orang yang sangat dangkal cara berpikirnya, ya, lalu kemudian belajar agama tidak pada guru, ya, ini sangat berbahaya. Dan lagi-lagi ya, Tamin Pardede ini kemudian membuat lagi pernyataan, ya, yang membuat kita terkaget, ya, tersentak, karena dia mengatakan bahwa kalau tidak dibebaskan Gus Nur dan Bang Bantri, saya akan hancurkan kalian, ya, bayangkan itu. Saya sudah makanya satu begini loh, orang goblok nih, ya. Terakhir aku pesan kepada Polri, jangan saja jadi jagoan, bebaskan Bang Bantri sama Gus Nur, ya kan. Kalau enggak kami akan menghancurkan kalian, ya. Yang bertanggung jawab terhadap kejadian di Wuhan adalah Fadil yang dulu jadi direktur apa itu? Siber, direktur siber. Dialah yang bertanggung jawab terjadinya pandemi Wuhan, karena dia telah menangkap seorang pakar virus bernama Tamin Pardede yang berjasa bagi negeri ini, dan saya tidak dikasih duit dan malah di penjara. Balas dendam, habis manusia, dan saya masih punya banyak virus. Stop, akan saya hancurkan dunia ini. Saya nggak peduli siap. Kalian udah kurang nggak peduli. Jangan ngaku nanti ya. Habis. Ini habis semua. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan saya. Tapi ini jangan dijawab emosi. Santai aja bro. Bagaimana enggak yang mengelusi? Ya memang dari negara, bukan di rumah. Jangan aja habis. Allah. Ini kan bukanlah sebuah pernyataan yang tanpa risiko. Apakah kemudian Tamin Pardede memikirkan ini semua sebelum dia mengeluarkan statement seperti itu? Karena ini sangat berisiko. Nah, kita tahu bahwa Bambang, Tri, dan Suginur sudah ditahan oleh kepolisian, ya. Dan kita berharap bahwa polisi harus tindak tegas, ya, orang-orang yang seperti ini, yang berani-berani mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap institusi negara. Bagaimanapun juga marwah, ya, wibawa institusi itu harus dijaga, karena ini akan membuat publik juga menjadi ikut-ikutan dan semakin berani membuat statement-statement, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Tamin Pardede itu, sehingga penting untuk kemudian ditindak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah apa motif-motif di balik itu semua. Di saat kasus Bang Bantri, Suginur, ya, terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi ini viral, kenapa orang-orang seperti Tamin Pardede ini juga diikutkan untuk ikut-ikut bicara? Nah, ini juga harus ditelusuri. Siapa orang di belakangnya yang memunculkan orang-orang ini untuk bicara, ya, dengan bicara yang begitu sangat menusuk, ya. Ancaman-ancaman seperti ini semuanya tidak boleh diucapkan di tempat-tempat publik, ya, apalagi kepada sebuah institusi, ya. Dan harapan kita bahwa ini harus ditelusuri, ya, apa motif-motifnya, apa maksud-maksudnya, apa tujuan-tujuannya, dan siapa orang-orang yang selalu mendesain orang-orang seperti ini untuk tampil berbicara yang menyerang, ya, pemerintah, yang menyerang institusi seperti kepolisian. Padahal ditangkapnya Suginur dan Bambang Trimulyono itu sudah sesuai prosedur, karena sudah tersangka dan diduga melakukan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian. Tidak ada yang salah dari proses ini. Dan inilah sebenarnya yang kita harus selalu cermat dan melihat apa di balik yang nampak hari ini, bahwa memang selalu ada agenda-agenda besar yang ingin membuat suasana pembangunan di Indonesia ini tidak berjalan dengan kondusif di akhir pemerintahan Pak Jokowi. Ada maksud dari kelompok-kelompok tertentu untuk melemahkan agar di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini, ya, rakyat dan publik Indonesia menjadi tidak simpati. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.